Ali radhiyallahu anhu memerangi kaum Khawarij yang keluar di zaman beliau. Jadi ada dua kelompok dalam Islam yang ekstrim sekarang, menisbatkan diri pada Islam, tapi mereka keluar dari agama Islam jauh sekali. Kelompok yang subhanallah, kedua kelompok ini muncul di zaman Ali radhiyallahu anhu. Kedua kelompok ini muncul di zaman Ali, dan kita sudah tahu kita disuruh berpegang teguh pada sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa Rashidin. Di zaman Abu Bakar terjadi fitnah, dan ulama mengatakan peperangan yang terjadi terfokus kepada Musailam al-Kadzab dan beberapa orang yang seperti Al-Aswad al-Unsi yang lainnya, yang keduanya mengaku sebagai nabi setelah Nabi SAW, dan Abu Bakar memerangi. Maksudnya apa? Di tengah umat ini siapapun yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW diperangi. Emang begitu. Dalam Islam tidak diakui itu masalah namanya Ahmadiyah. Mustahil, nggak mungkin. Nabi SAW mengatakan akan keluar, di hadis sahih riwayatnya Imam Ahmad, akan keluar 50 orang dajjal, semuanya pembohong mengaku nabi setelahku. Ketahuilah aku penutup para nabi. Abu Bakar di zaman beliau, Allah berikan pelajaran kepada kita untuk menuntun ya, atau mengikuti, mencontohi Khulafaur Rasyidin. Terjadi beliau memerangi Musailam al-Kadzab dan Aswad al-Unsi yang mengaku sebagai nabi, sampai tidak lagi fitnah itu. Di zaman Umar dan Utsman, dua-duanya terkenal dengan ekspansi Islam, ekspansi, jihad, perang, memasukkan Islam ke negeri Persia, ke negeri Romawi, besar-besaran. Dua khalifah ini. Di zaman Ali, penutup khalifah Rashidah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita umat Islam akan adanya dua kubu yang mengaku Islam, tapi mereka keluar dari Islam. Kalau tadi panjang lebar saya jelaskan tentang pengikut-pengikut Abdullah bin Saba, lahirnya kelompok Syiah. Dan subhanallah pendirinya seorang Yahudi. Kadang-kadang ada orang malu atau takut menyampaikan di tengah umat. Kenapa harus takut? Kelompok ini salah. Mereka mengatakan Quran kita kurang, mereka mengkafirkan sahabat, dan pendirinya Abdullah bin Saba. Orang Syiah sendiri tahu siapa pendirinya, tapi mereka tidak mau akui kalau itu sebagai orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Buku-buku kita ahli sunnah semuanya dinukil dengan riwayat yang sahih menyebutkan siapa Abdullah bin Saba, gitu kan? Jelas-jelas pendirinya orang Yahudi. Dan tadi sudah panjang lebar, lebih dari 2 jam kita sampaikan bagaimana mereka menjadi penyebab fitnah yang besar, gitu kan? Terjadinya perang Jamal antara Aisyah, Talha, Zubair dengan Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Setelah itu mereka juga menjadi penyebab perang besar antara Ali dan Muawiyah di perang Siffin tahun 36 tadi perang Jamal, dan tahun 37 Hijriah bulan Safar itu perang Siffin. Ini kelompok, dan kita sudah diajarkan oleh Allah SWT, ditunjukkan bagaimana mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, dan kita disuruh untuk menjauhi mereka. Yang kedua, dan tentu di sini Ali radhiyallahu anhu ada sedikit poin di sini, tidak membunuh, tidak mengkisos para pembunuh Utsman bin Affan pada saat beliau jadi khalifah, karena beliau masih mencari tahu siapa saja pembunuhnya Utsman bin Affan nih. Dan karena banyaknya orang pada saat itu dan terbatasnya fasilitas media, bukan kayak kita sekarang mudah untuk ya diketahui siapa yang melakukan, dibantu dengan fasilitas media, maka 2 tahun memimpin, kurang lebih ya 4 tahun, dari tahun 36 sampai tahun 40 Hijriah, Ali radhiyallahu anhu tidak mengambil hukum ini. Kata para ulama Sunni, mereka mengatakan Ali tidak mengambil kisos terhadap mereka karena Ali masih meneliti dan memastikan siapa saja pelakunya. Kemudian nanti ya Ali sempat meninggal dan belum melakukannya. Begitu pula pada saat Muawiyah jadi khalifah. Setelah itu nanti akan ada berdiri dinasti Umayyah, kerajaan pertama dalam Islam setelah Ali meninggal radhiyallahu anhu. Maka tahun 40 Hijriah Muawiyah mendirikan kerajaan Khilafah Umayyah yang ada di negeri Syam, gitu kan. Tentu ada kisah sendiri setelah bertemu dengan pasukannya Hasan dan seterusnya, ini akan ada bahasan sendiri. Tapi yang jelas adalah Ali radhiyallahu anhu di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya akan ada muncul kelompok tadi yang saya bilang Syiah, dan mereka Ali tidak sempat membunuh mereka ya,
pengikut Abdullah bin Sabah ini karena masih belum jelas pembunuhnya. Lalu Muawiyah menuntut juga agar Ali menangkap pembunuh Utsman dan membunuhnya. Juga pada saat jadi khalifah tidak bisa menangkap. Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak jelas siapa orangnya. Semuanya orang pada saat itu menusuk Utsman bin Affan. Padahal Muawiyah sempat menuntut darahnya Utsman awalnya, gitu kan? Karena Utsman setelah jadi khalifah pun tahu bahwasanya apa yang Ali ambil keputusan memang tepat. Ali radhiyallahu anhu membiarkan sampai ada kepastian. Dan memang satu persatu dikisos akhirnya. Seperti di zaman setelah Muawiyah, di zaman Hajjaj, ya, di zaman Yazid bin Muawiyah, nanti kita lihat ada beberapa pembunuh Utsman yang ketangkap, sampai di zaman Abdul Malik bin Marwan. Barulah semua pembunuh Utsman yang masih hidup terbunuh semuanya, dan termasuk sudah kita jelaskan terakhir, ada yang ditemukan di Irak, ya, di negeri Syam, yang matanya buta, kakinya dan tangannya semuanya putus, yang sambil menangis-menangis mengatakan, saya celaka, saya akan masuk neraka. Saya sudah sampaikan pertemuan yang lalu itu, ya. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kau bilang begitu? Dia bilang, saya termasuk salah satu dari yang membunuh Utsman. Ratusan orang yang masuk, gitu kan. Saya termasuk yang membunuh Utsman, dan Utsman sempat melihat pada saat saya memotong tangan, menampar istrinya, berkata, semoga Allah membutakan matamu, memutuskan tangan dan kakimu, dan semoga kau masuk neraka. Dia bilang, mata saya sudah buta, kaki saya dan tangan saya sudah putus, tinggal doa Utsman yang belum kena adalah saya masuk neraka. Sungguh kecelakaan buat saya, gitu. Maka orang-orang yang mendengarkan pun berkata, semoga kau masuk ke neraka, pantas kamu masuk neraka, kenapa kau bunuh Utsman? Apa hubungannya? Anak mantu Nabi SAW, orang yang terhormat lalu dibunuh. Itulah kurang lebih gambaran tentang kelompok yang muncul yang pertama. Kelompok yang kedua, ini ekstrim yang kedua, gitu kan? Namanya kelompok Khawarij. Siapa kelompok Khawarij ini? Kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah Khawarij langsung. Nama itu dari Nabi SAW. Seperti misalnya riwayat yang sahih riwayatkan Imam Ahmad di jilid 4 hadis 355, Ibnu Majah nomor 173, dan Al-Hakim jilid 1 nomor 219. Ini cukup banyak riwayat-riwayat dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3374. Kata Nabi SAW, Al-Khawariju kilabun nar. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Kelompok ini digelarkan oleh Nabi seperti itu. Bukan dikatakan penghuni neraka saja, ya, anjingnya neraka. Kok sampai separah itu? Siapa kelompok ini? Nanti akan kita lihat. Kemudian kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain riwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 168, Imam Ahmad jilid 1 404, dan juga At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, inna fi qatlihim ajran azima indallahi liman qatalahum. Siapapun yang membunuh mereka nanti, kalau muncul kelompok Khawarij itu, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadis yang kedua ini. Hadis yang pertama mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Hadis yang kedua menjelaskan apa? Memerangi mereka, membunuh mereka pahalanya sangat agung. Kata Nabi SAW, ajran azima. Pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sanadnya hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah nomor 906 dari Abdullah bin Abi Aufa, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 nomor 357. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman qatalahum wa qataluhu. Sungguh beruntung orang yang memerangi mereka dan mereka membunuhnya. Artinya kalau sampai mati di tangan Khawarij, beruntung orang itu, mati syahid dia. Seperti itu gambarannya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3344, Imam Muslim 1064, dan juga Imam Ahmad di jilid 3 nomor 4. Diriwayatkan juga dalam sahih hadis, kata Nabi SAW, lain adraktuhum la'aktulannahum qatla Thamud. Kalau seandainya, kata Nabi, aku hidup pada zaman itu dan mendapati mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan kaum Thamud. Artinya kaum Khawarij nih. Bayangkan, luar biasa, ya. Jadi ini sabda Nabi SAW, bukan perkataan saya. Pertama hadis tadi mereka adalah anjing-anjing neraka.
Kedua, pahala kalau membunuhnya sangat besar. Yang ketiga, beruntunglah orang yang dibunuh dan yang memerangi mereka. Yang keempat, kata Nabi SAW, kalau saya temukan mereka, maka saya pun akan membunuhnya, atau akan membunuh mereka seperti membunuhnya kaum Thamud. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan Nasa'i dalam Khasa'is Ali, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل. Seandainya bala tentara yang menyerang Khawarij mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan nabinya Muhammad SAW, niscaya mereka tidak beramal lagi setelah itu. Artinya saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kemudian juga di dalam hadis yang lain yang cukup panjang, hadis ini kata Nabi SAW, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai' wala salatukum ila salatihim bi syai' wala siyamukum ila siyamihim bi syai' yaqra'una al-Qur'ana yahsabuna anna lahum wa huwa 'alaihim la tujawizu salatuhum tarakiyahum yamrukuna minal islami kama yamrukus sahmu minar ramiyah law ya'lamul jayshu alladhi yusibunahum ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim sallallahu alaihi wasallam lattakalu ala al-amal wa ayatu dhalika anna fihim rajulan lahu adudun wa laysa lahu dhira'un ala ra'si adudihi mithlu halamati thadi alaihi sya'aratun bid. Kata Nabi SAW, akan muncul satu kaum dari umatku nanti, mereka membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran mereka tidak sebanding dengan bacaan Al-Quran kalian. Artinya mereka luar biasa kalau membaca Al-Quran, suka sekali, bahkan ciri-ciri mereka menangis, ya. Suka menangis kalau baca Quran. Salat kalian tidak sebanding dengan salat mereka, luar biasa kalau mereka salat. Puasa kalian tidak sebanding dengan puasa mereka. Dalam ayat hadis lain dikatakan tahkiruna salatakum ila salatihim. Kalian menganggap remeh kalau lihat mereka salat, kalian merasa kecil salat kalian. Wa tahkiruna qira'atukum ila qira'atihim, dan kalian menganggap remeh juga bacaan kalian Quran terhadap bacaan-bacaan mereka. Wa siyamakum ila siyamihim, dan puasa kalian terhadap puasa mereka. Mereka mengira, orang-orang itu, kelompok itu, bahwa Al-Quran akan menjadi pembela bagi mereka, padahal sebenarnya akan menjadi seteruh bagi mereka. Jadi masalah buat mereka. Salat mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Artinya mereka salat iya, tapi mereka tidak faham makna salat itu. Mereka keluar dengan cepat dari Islam layaknya anak panah yang melesat dari busurnya. Seandainya bala tentara yang menyerang mereka mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan Nabi mereka Muhammad SAW, niscaya mereka tidak akan beramal. Tanda dari hal itu ialah bahwa di antara mereka ada laki-laki yang mempunyai bahu yang tidak memiliki lengan. Maksudnya ada bahunya tapi tulangnya tidak ada. Tulangnya sempat atau tulangnya itu tipis sekali sehingga membuat ya, seperti puting wanita atau payudara wanita. Dan di atas bahu yang tidak ada tulangnya tadi itu terdiri atau terdapat bulu-bulu yang tumbuh yang berwarna putih. Hadis ini sama tadi sudah saya sebutkan ya, yang hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Khasa'is Ali. Hadis ini hadis sahih gitu. Kemudian cukup banyak riwayat yang berbicara tentang masalah kelompok ini. Di antaranya riwayat Bukhari juga, telah datang seorang badui. Ini cirinya mereka ya. Datang seorang badui kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW, orang itu berkata, "Ya Muhammad, uhkum bil adl fa innaka la ta'dal." Wahai Muhammad, orang ini kurang ajar sekali, tidak sopan, tidak sebutkan ya Rasulullah gitu. Wahai Muhammad, berlaku adillah, karena kamu tidak berlaku adil. Nabi SAW sempat marah dan mengatakan, kalau saya tidak adil, lalu siapa yang akan adil? Lalu kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunannya orang ini yang kalian akan cemburu dengan bacaan Qur'annya, sholat mereka, ya, puasa mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari ya, busurnya.
Maksudnya, kata para ulama hadis mengatakan, ciri-ciri kaum Khawarij yang pertama adalah paling suka menyalahkan orang. Paling suka menyalahkan orang, itu ciri yang pertama. Dan mereka selalu mengambil hukum dari Al-Quran secara zahir, yang kelihatan saja. Misal begini, perangilah orang-orang kafir. Ya sudah, siapapun kafir, menurut definisi mereka dibunuh, halal. Siapa saja. Tanpa melihat bagaimana Nabi SAW memilah antara kafir harbi, kafir zimmi, orang yang kafir memang mau berperang, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, itu mereka tidak bedakan, pokoknya kafir halal, boleh dibunuh. Siapa yang tidak sefaham dengan kelompoknya, kafir, halal darahnya walaupun syahadat. Nah ini bahaya sekali, gitu kan? Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya suatu hari, saya lihat dulu riwayatnya. Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk menunggu Rasulullah SAW, lalu beliau keluar dari rumahnya. Maksudnya di hadapan rumah, tunggu Nabi SAW keluar, baru jalan-jalan sama-sama gitu. Lalu keluarlah Nabi SAW dari rumahnya, salah satu rumah istri beliau. Lalu Abu Sa'id berkata, maka kami berdiri mengikuti beliau SAW. Lalu sandal beliau putus. Maka Ali berhenti untuk memperbaikinya. Rasulullah SAW berjalan dan kami terus mengikutinya. Maksudnya sandal Nabi salah satu yang tidak disebutkan kanan atau kiri, terputus talinya. Kemudian dibiarkan oleh Nabi SAW. Nabi tetap jalan. Ali radhiyallahu anhu berhenti, mengikat tali itu kembali. Jadi dia tertinggal. Sementara Nabi dengan para sahabat jalan terus, gitu kan? Lalu Nabi SAW bersabda, Inna minkum man yuqatil ala ta'wili hadzal Qur'an kama qataltu ala tanzili. Nanti akan ada di antara kalian, sahabat-sahabatku ini, di antara kalian akan ada orang yang akan memimpin peperangan dan dia benar. Dia akan memerangi kelompok orang yang mengambil Quran, gitu kan, secara takwil. Jadi interpretasinya sendiri, penjabarannya dia sendiri. Dia ambil hukum, begitu dia fahamin, tidak ambil pendapat ulama, langsung diterapkan. Seperti itu. Jadi dia tidak ambil hukum, jadi tidak belajar ilmu Al-Quran ini seperti apa yang diturunkan, tidak ambil dari pendapat para sahabat. Karena nanti kita akan jelaskan kapan jelasnya keluar kelompok Khawarij di zamannya Ali, dan mereka akan berperang melawan Ali radhiyallahu anhu. Nanti akan kita jelaskan itu. Ini masih baru dalil-dalilnya. Lalu kata Nabi SAW, kelompok itu nanti akan ada di antara kalian sahabatku yang memimpin peperangan dan dia benar. Dia benar. Dia benar, dia akan memerangi kelompok yang mengambil Quran secara takwil, sebagaimana saya memerangi kelompok Al-Quran secara tanzil, maksudnya seperti apa yang dijelaskan dalam hukum. Maka para sahabat Abu Sa'id berkata, kami semua berharap orang itu, karena Nabi SAW memuji dia, karena dia akan memerangi kelompok itu, gitu kan? Maka kami semua berharap. Lalu di sisi kami ada Abu Bakar dan Umar. Artinya kami menunggu apakah Nabi tunjuk Abu Bakar atau Umar kah? Kalau tidak ditunjuk berarti kami lebih layak untuk itu. Lalu Nabi SAW sudah memahami kalau sahabat nunggu siapa yang akan ditunjuk yang memimpin kelompok yang akan memerangi kelompok ini nanti. Lalu kata Nabi SAW, yang saya maksud adalah yang sedang memperbaiki sendal saya. Maksudnya siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ali nggak dengar waktu itu, Ali lagi perbaikin sendal. Tapi Nabi SAW sampaikan dan para sahabat menyaksikan masalah tersebut. Maka para sahabat berkata, kami pun mendatangi Ali lalu menyampaikan berita gembira bahwasanya kau akan berjihad dan kau akan sama posisi Nabi SAW pada saat beliau jihad melawan orang kafir karena ya, Al-Quran turun. Maka karena mereka menyalahfahami Al-Quran, engkau memerangi mereka. Maka kata Abu Sa'id, tetapi Ali tersenyum dan seakan-akan sudah mengetahui berita itu dari Nabi SAW. Baik, awal mula kelompok Khawarij ini kelihatan adalah pada saat selesai peperangan Siffin. Tadi perang Siffin itu ya, perang tahun 37 Hijriah pada saat terjadi fitnah antara Ali dengan Muawiyah.
Di sini suatu sisi ada kelompok tadi, pengikut Abdullah bin Sabah yang menjadi pemicu peperangan supaya mereka tidak tertangkap karena membunuh Utsman. Sisi yang lain ternyata di kelompok itu ada anak-anak muda yang mereka memang semangat sekali mau berperang gitu kan. Waktu Ali bin Abi Thalib memberhentikan untuk memerangi Muawiyah karena sudah banyak kurban, untuk apa berperang? Diberhentikan sama Ali. Muawiyah pun sudah turun, tidak mau lagi. Kelompok ini kelihatan keluar lalu berkata kepada Ali, wahai Ali, kamu harus berhukum mengangkat Quran dengan hukum ini Al-Quran. Al-Quran bilang perangin orang-orang, dan mereka menganggap waktu itu Muawiyah kafir, kan gitu. Hampir sama pemahamannya dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah kan mengatakan Muawiyah juga kafir. Jadi dua kelompok ini sasaran pandangannya sama gitu loh. Menganggap Muawiyah ini, yang satu yang Syiah menganggap Muawiyah kafir karena keluar melawan Ali. Ini juga sama, tapi mereka pemahamannya berbeda. Yang ini nanti berkembang pesat karena dari Abdullah bin Sabah mengatakan Quran kurang lah, Jibril khianat dalam menurunkan wahyu dan beragam, mencaci maki mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar. Kalau Khawarij, kelompok yang kedua ini, mereka enggak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, enggak, mereka bela Aisyah, mereka bela semuanya, enggak ada masalah dengan itu. Tapi mereka mengkafirkan Muawiyah. Mereka mengatakan kepada Ali, dan mereka juga bukan cuma Muawiyah, Ali dan Muawiyah dua-dua dikafirkan oleh dia. Kelompok Khawarij ini bilang, wahai Ali, kenapa kau tidak perangi Muawiyah? Kita sudah jauh-jauh ke sini, perangin aja sampai habis, mati, nggak boleh ada yang hidup. Kata Ali, untuk apa? Apa manfaatnya memerangi mereka? Jelas-jelas Muawiyah sudah membaiat, gak ada alasan untuk membunuh mereka. Kenapa harus membunuh? Lalu mereka mengangkat Quran mengatakan, kalau begitu kau tidak berhukum dengan Al-Quran. Kata Ali, ayat yang mana kalian pegangi? Yang mana ayat boleh membunuh seorang muslim? Mereka bilang, pokoknya kalau kau tidak perangin Muawiyah, berarti kau akan keluar, tidak berhukum dengan hukum Allah, dan kami anggap kamu kafir. Jadi mereka mengkafirkan Ali. Ali tetap tidak mau. Siapa mereka mau didengar suaranya? Ternyata kelompok ini keluar dari pasukan Ali. Keluar dari pasukan Ali. Dan ternyata sebagian ulama mengatakan sebab dinamakan mereka Khawarij, ya, diambil dari kata-kata kharij yang berarti keluar, karena mereka misah dari pasukan Ali pada saat itu. Kan pasukan Ali semua sepakat, ahli sunnah sepakat mengatakan pasukannya Ali yang benar, gitu kan? Karena Ali ingin meredam fitnah, dan kena fitnah memang, dan beliau adalah khalifah yang terpilih pada saat itu. Tidak ada yang pungkiri masalah itu, gitu kan? Dan ini banyak orang-orang Syiah tidak faham kalau ahli sunnah mengakui khilafahnya Ali, khalifah Rashidah terkenal. Dan kita sudah jelas ahli sunnah juga mengatakan Muawiyah berijtihad dan beliau salah, gitu kan? Aisyah, Talha dan Zubair kena fitnah, kan gitu. Selesai masalahnya, dan akhirnya mereka semua kembali bersatu. Nggak ada yang jadi masalah setelah itu. Ali radhiyallahu anhu memimpin setelah ke perang Siffin, tidak ada masalah sampai beliau meninggal. Dan subhanallah, yang jadi masalah adalah kelompok Khawarij ini. Kelompok Khawarij ini akhirnya keluar dari pasukan Ali. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mencoba mendakwahi mereka. Diutuslah kepada mereka sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas. Bayangkan ya, Abdullah bin Abbas ini hibrul ummah, kata Nabi SAW. Artinya apa? Lautannya umat ini. Abdullah bin Abbas ini orang yang paling pintar. Islam tidak lagi lebih pintar daripada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, hibrul ummah, gitu kan. Ali utus ke mereka. Coba Abdullah bin Abbas ke sana, dakwahin mereka. Yang taubat, yang kembali cuma 2-3 orang. Selebihnya ada mungkin lebih dari 1000 orang tetap tidak mau. Enggak, Ali kafir. Dari mana kafir? Mana dalilnya? Mana ayatnya orang bisa dikatakan muslim kafir? Sementara sahabat Nabi yang terkenal Usama bin Zaid sempat mengangkat pedangnya kepada satu orang di zaman Nabi SAW, gitu kan. Kemudian orang itu syahadat. Waktu dia sudah syahadat, ini Usama ragu, tapi dibunuh juga sama Usama. Terdengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenapa Usama kau lakukan itu? Dia bilang, ya Rasulullah, dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Wajar, ijtihad manusia ya. Karena sudah perang, kita bayangkan sudah duel, sudah susah jatuhin pedangnya dia. Begitu jatuh pedangnya kita mau bunuh, lalu dia syahadat. Kita pun kalau di posisi Usama berat sebenarnya. Tapi perhatikan apa kata Nabi SAW. Apakah kau belah dadahnya dan kau tahu dia bohong atau tidak? Terus Nabi SAW ulangin, terus diulangin. Artinya orang yang syahadat gak boleh sembarangan dibunuh. Kelompok Khawarij tidak menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pokoknya yang tidak sepaham dianggap kafir, boleh dibunuh, halal. Nah ini bahaya sekali, gitu kan?
Makanya berbahaya. Pada saat itu mereka keluar didakwain. Abdullah bin Abbas dakwain tidak bisa taubat. Bagaimana kalau yang kayak kita sekarang? Saya dan antum mau mendakwain kelompok ini, dan sampai sekarang masih ada mereka. Fitnahnya ada, kan itu. Kata Nabi SAW, ciri-ciri Khawarij dalam hadis lain riwayat Al-Hakim adalah anak-anak yang sangat muda dan mereka tidak mengikuti Al-Quran ini sebagaimana tanzilnya, sebagaimana diturunkan. Maksudnya turun Al-Quran kepada Nabi, Nabi jelaskan kepada para sahabat. Artinya harus kita fahami Al-Quran seperti pemahamannya sahabat. Kalau kita fahami semau kita, semua jaringan-jaringannya, jaringan Islam liberal lah, apalah, semua mengaku pegang Al-Quran, tapi takwil semaunya, kan gitu. Bukan sepahaman sahabat. Sampai ada yang mengatakan khamr enggak haram karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya alladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian sholat sementara kalian mabuk. Berarti boleh dong kalau mabuk di luar sholat, kan dilarang cuma sholat. Padahal ayat ini mansukh, sudah terhapus secara hukum. Dan para sahabat menukil kepada kita masalah itu. Ayat ini dihapus dengan ayat lain, Al-Ma'idah 90 atau ayat 90-91 tentang masalah pemahaman khamr secara mutlak. Sehingga dia cuma tertinggal secara tilawah tapi tidak lagi hukumnya, gitu kan? Tentang proses pengharaman khamr. Tapi mereka tidak mau nangkap itu, tidak mau memahami dari para sahabat, maka akhirnya mereka menghakimi ayat seperti apa yang dibaca, kan gitu. Jadi seperti itulah akhirnya mereka kacau balau dalam pemahaman agamanya. Karena ayat Al-Quran kan turun bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian, gitu kan? Seperti itu. Maka mereka adalah ciri-cirinya anak-anak muda yang tidak mengikuti Al-Quran sebagaimana tanzilnya turun kepada para sahabat dan kejadian mereka. Mereka malah menolak. Kemudian Ali radhiyallahu anhu waktu melihat hal tersebut, datanglah beberapa orang kepada beliau dan berkata, wahai Amir Mukminin, perangi aja mereka sudah. Orang-orang ini tidak mau taubat, tetap menganggap Anda kafir, mengatakan Muawiyah kafir. Ini akan menjadi fitnah yang besar. Kata Ali, tidak. Selama itu masih pendapat mereka belum melakukan perbuatan merusak, nggak boleh kita tumpahin darahnya, masih muslim. Jadi kalau ada orang tebarin pendapat, lawan dengan pendapat. Jangan antum debat, dia salah, antum jok mukanya, nggak boleh. Nggak usah, doain aja. Lawan dengan debat, udah selesai. Nggak ada jor-joran. Tapi kapan dia memulai itu, antum harus melawan, gitu kan? Makanya pada saat kaum Khawarij ini yang tadi keluar dari pasukan Ali itu, dia tahu Ali mau kembali ke Kufah, di tengah jalan mereka kembali duluan, lalu mereka mulai membunuh siapapun yang mereka sebarin. Ali kafir, Muawiyah kafir. Ada orang bilang, siapa yang bilang? Dibunuh. Pokoknya harus sefaham dengan mereka, mengatakan dua sahabat ini kafir, gitu kan? Yang tidak sepaham dibunuh, sampai-sampai dalam beberapa riwayat dikatakan mereka membunuh wanita hamil yang ditemukan di tengah jalan. Ini bahaya fitnah. Waktu mereka sudah tumpahkan darah sampai ke telinga Ali, kata Ali, sekarang halal untuk diperangi. Maka Ali kejar dengan pasukan. Ringkas cerita, sampailah mereka di sebuah sungai, gitu kan? Lalu terjadi pertemuan antara pasukan mereka dengan Ali. Itu pun Ali masih sempat dakwahi, taubatlah kalian, ini pemahaman yang salah. Dari mana kalian bisa mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi? Dari mana ayat yang kalian bisa mengatakan harus memerangi Muawiyah sampai mati? Dari mana itu? Tetap aja mereka tidak mau. Maka sama Ali diperangi. Subhanallah, terjadi peperangan. Terbunuhlah pasukan-pasukan itu, ya, terbunuh mereka. Waktu mereka terbunuh, kata Ali, cari orang yang telah Nabi SAW tunjukkan dalam hadisnya. Siapa tadi cirinya? Seorang laki-laki yang pundaknya tidak ada, seperti tidak ada tulangnya, kemudian lembek seperti payudara wanita pundaknya, dan beberapa riwayat mengatakan sikunya, ya, dan ditemui dengan bulu yang berwarna putih. Maka pasukannya Ali membongkar-bongkar jenazah mereka satu-satu sampai ditemukan. Pada saat ditemukan orang tersebut, maka Ali pun dengan pasukannya sujud syukur di kancah peperangan. Kenapa kata Nabi? Ya, kalian siapa yang membunuhnya mendapatkan pahala yang besar. Inilah kelompok yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata pemahaman-pemahaman mereka ini terus berkembang. Jadi waktu yang diperangi oleh Ali cuma yang ada di pasukan Ali, ya. Ternyata pemahaman ini banyak. Jadi sudah mulai tersebar nih, bahwasanya memang Muawiyah ini fitnah. Sampai ada 3 tokoh mereka disebutkan oleh beliau di sini.
ada namanya Abdurrahman bin Muljam, dan ini akan membunuh Ali nantinya. Jadi yang membunuh Ali adalah orang Khawarij ini. Kemudian ada yang kedua Al-Baraq bin Abdullah dan Amr bin Bakr At-Tamimi, 3 orang ini. Mereka membincangkan keadaan kaum muslimin dengan semangat. Bagaimana kita selamatkan Islam ini? Dengan cara ini, pemerintah begini, bunuh saja. Ini, pokoknya bicaranya masalah bunuh. Gitu kan. Jalan keluar tidak ada, penyelesaian dengan solusi, diskusi nggak ada. Melihat permasalahan apa tidak ada. Pemahamannya secara zahir saja. Salah bunuh, selesai. Akhirnya ketiga orang ini sepakat, lebih baik kalau begitu kita bunuh saja orang-orang yang menjadi penyebab umat Islam jadi pecah. Maka Ibnu Maljam tadi berkata, saya akan bunuh Ali. Al-Barak mengatakan, saya akan bunuh Muawiyah. Amr bin Bakar berkata, saya akan bunuh Amr bin As. Bayangkan yang mereka kejar ini sahabat-sahabat Nabi, yang Nabi puji semua gitu kan. Kita mau bunuh saja ini. Jadi mereka anggap diri mereka lebih pintar daripada para sahabat. Padahal Al-Quran turun kepada para sahabat. Lalu kemudian mereka semua selanjutnya sepakat, berjanji dan berikrar tidak akan mundur apapun risikonya hingga mereka berhasil membunuh sasarannya masing-masing atau mereka yang terbunuh. Lalu mereka menyiapkan pedangnya dan melumurinya dengan racun. Mereka sepakat bahwa tanggal pelaksanaan rencana mereka mau membunuh sahabat kawan 15 Ramadan. Di bulan Ramadan mau membunuh. Dan tiga-tiganya menganggap membunuh 3 sahabat ini adalah pendekatan diri dengan Allah. Bayangkan jahilnya. Gimana caranya? Sahabat yang melihat Nabi SAW hidup turun wahyu, pada mereka turun Al-Quran, lalu kita anggap mereka kafir, gitu kan? Gimana ini? Kemudian mereka sepakat menjalankan rencana mereka 15 Ramadan tahun 40 Hijriah. Setiap orang harus menghabisi orang yang menjadi sasarannya. Setelah itu masing-masing dari mereka berangkat ke kota sasaran, dari kotanya ke sasaran-sasaran tersebut. Ringkas cerita, Ibnu Maljam yang terbilang salah satu dari suku Kindah pergi ke Kufah. Dia tidak mengatakan apapun kepada saudara-saudaranya di sana karena khawatir rahasianya terbongkar. Di Kufah terdapat 10 orang Taim, ya, Ar-Raba. Di antara mereka seorang wanita yang bernama Kitam binti As-Sajnah. Ali telah membunuh ayahnya dan saudara laki-lakinya dalam perang An-Nahar. Jadi pada saat terjadi dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu yang di pinggir sungai tadi, salah satu yang terbunuh adalah ayahnya perempuan ini, namanya Kitam. Dan anak ini sudah terpengaruh dengan pendapat ayahnya, mengatakan Ali kafir. Karena perempuan ini marah, maka dia ketemu dengan Ibnu Maljam. Ibnu Maljam lalu kemudian tertarik dengan kecantikannya, tanpa tahu kalau ini juga adalah Khawarij. Kemudian mereka ngobrol lah. Ibnu Maljam menyampaikan beritanya. Kata Kitam, saya sangat mendukung masalah itu karena Ali telah membunuh ayah saya, dia telah kafir. Fitnah tersebar. Maka mereka pun akhirnya menikah dan sepakat untuk membunuh Ali. Mereka mengaturlah strategi dalam masalah ini. Akhirnya Ibnu Maljam sempat bicara untuk mau menikahi Kitam. Apa keinginanmu? Dia menjawab 3.000 dinar atau dirham, seorang hamba sahaya, seorang wanita, dan nyawanya Ali bin Abi Thalib. Kata si Kitam, kalau kau menikahi saya, kasih itu. Maharnya termasuk nyawanya Ali. Ini aneh-aneh ini, ya. Nggak masuk di akal gitu. Ya mungkin kita sekarang susah untuk menjangkau itu ya. Apanya kok bisa terjadi? Ngapain bunuh orang ini? Tapi ada subhanallah orang seperti itu. Ibnu Maljam pun mengatakan, ini adalah maharmu, saya akan kasih itu. Adapun Ali, maka aku tidak melihatmu menyebutnya untukku sedangkan engkau menginginkanku. Maka dia berkata, carilah kelengahannya. Artinya, kalau Ali memang saya sudah inginkan. Kalau tadi uang 3.000 dirham, hamba saya itu penyanyi apa segala, itu kan memang tidak ada hubungannya dengan saya. Artinya cuman kau sendiri yang mau. Tapi kalau Ali juga saya mau memang dasarnya. Kita cari kelengahannya. Maka pada saat mereka melihat, ya, Ali ternyata salah satu tradisi beliau radhiyallahu anhu waktu di Kufah, setiap subuh sebelum azan itu beliau selalu keliling, bangunkan orang yang bisa dijangkau untuk sholat subuh berjamaah. Itu tradisi Ali radhiyallahu anhu. Ibnu Maljam pun akhirnya mengetahui kejadian tersebut, lalu kemudian dia berpikir untuk mengintai Ali pada saat subuh. Dan tepatnya hari Jumat, subhanallah, orang yang mati hari Jumat apa? Bebas dari siksa
kubur. Hadis sahih riwayat Bukhari. Belum lagi dia sahabat Nabi, dijamin masuk surga, gitu kan. Kemudian hari Jumat subuh tanggal 15 Ramadan tahun 40 Hijriah, maka keduanya tadi ini, laki-laki dan perempuan, Ibnu Maljam dan perempuan tadi, si Kit'am itu, mereka mengintai Ali. Pada saat Ali keluar ingin sholat subuh, kemudian Ibnu Maljam pun menghantamkan pedangnya ke ubun-ubun Ali sambil berkata, hukum itu milik Allah, bukan milikmu, juga bukan milik kawan-kawanmu. Maka orang-orang yang sedang berada di masjid pun terkejut mendengar itu, karena Ali pas masuk masjid kan gelap. Begitu dipukul ubun-ubunnya Ali, berdarah, jatuh sambil dia teriak, orang ini teriak. Akhirnya orang ini pun dikeroyoki oleh kaum muslimin pada saat itu, dan akhirnya dihukum, dikisos. Sementara Ali sendiri pun tergeletak dan akhirnya beliau dalam keadaan kritis dan beliau meninggal karena pukulan Ibnu Maljam tadi. Kata para ulama, salah satu yang membuktikan sabda Nabi SAW bahwasanya Ali, ya, ahli surga, Ali mati syahid, tadi gelar-gelar awal yang kita sebutkan di awal pertemuan, gitu kan? Ternyata didapatkan karena si Ibnu Maljam membunuhnya. Sisi lain ini janji Nabi kepada Ali dan Ali betul mati syahid, dan sisi lain berarti membuktikan Ibnu Maljam dalam keadaan salah, ya kan gitu? Karena jaminan mati syahid kepada Ali ada dari Nabi SAW. Maka akhirnya dia pun dikisos, kan? Dan pemahaman ini tetap saja menyebar di sekitar Irak karena tidak semua di antara mereka yang menimbulkan atau memunculkan dirinya pada saat itu. Maka Ali pun akhirnya meninggal dunia dari hasil pukulan tadi. Dikatakan oleh para ahli sejarah, Abdurrahman ibn Maljam menikamnya di Kufa pada hari Jumat bulan Ramadan, menyisakan melewati sisa kurang lebih 13 malam dari Ramadan. Ada yang berkata malam 21 tahun 40 Hijriah. Ali sempat bertahan 2 hari, Jumat dan Sabtu, lalu meninggal di malam Ahad dalam pendapat yang lain. Tapi pendapat yang lainnya juga mengatakan dia meninggal pada hari Jumat itu, dan dimandikan oleh kedua anaknya dan juga Abdullah bin Ja'far. Al Hasan pun anak beliau radhiyallahu anhu ajma'in mensolatinya dan memakamnya di waktu subuh. Al Hasan bin Ali berkata, wahai manusia, kemarin kalian telah berpisah dengan seorang laki-laki. Orang-orang sebelumnya tidak mendahulunya dan orang-orang sudahnya tidak menyusulnya. Maksudnya orang pasti akan meninggal juga. Rasulullah SAW mengirim pasukan lalu beliau menyerahkan panji kepadanya. Maka dia tidak pulang hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Jibril di tangan kanannya, dan Mikail di kirinya. Dia tidak meninggalkan emas dan perak selain 700 yang dia sisakan dari gajinya dan dia siapkan untuk membeli seseorang pelayan. Jadi di sini maksudnya pernah ingat waktu saya sebutkan di riwayat Abu Bakar atau Umar kalau tidak salah ya, di salah satu peperangan pernah Nabi SAW mengatakan di kanannya Ali Jibril dan di sebelah kirinya Umar adalah Mikail. Di salah satu dari dua orang ini ada malaikat yang mendampinginya. Jadi dengan ini maka berpulanglah Ali radhiyallahu anhu ke rahmatullah, dan juga ulama menyimpulkan beberapa poin sebagai penutup. Yang pertama berhubungan dengan masalah Ali, atau saya sebutkan, saya simpulkan ya. Saya tidak mengatakan ulama karena saya ambil dari apa yang sebenarnya sudah kita baca dan apa yang saya ketahui selama ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada umat ini apa yang akan terjadi di tengah-tengah kubu mereka sampai hari kiamat. Dari terjadinya zaman Abu Bakar, diperanginya orang-orang yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan dicontohkan Abu Bakar memerangi mereka sampai habis fitnah ini. Berarti kita harus melakukan itu. Yang kedua, di zaman Umar dan Uthman, ekspansi Islam ke Afrika, ke negeri Syam, memerangi ahli kitab Yahudi dan Nasrani sampai akhirnya, dan orang-orang Persia musyrik sampai Islam tertanam di sana. Yang ketiga adalah masa Ali bin Abi Thalib, munculnya dua kelompok yang berbahaya yang umat Islam harus berhati-hati dari mereka, meninggalkan. Syiah dari satu sisi, Abdullah bin Sabah pendirinya, kemudian juga dari sisi yang lain telah menyebabkan fitnah dan akhirnya berperangnya sahabat, dan dari sisi yang lain kaum Khawarij yang akhirnya membunuh dan mengkafirkan juga Ali serta ya Muawiyah. Allahu alam. Ini pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil, bahwasanya memang Nabi Allah SWT ingin menyampaikan kepada kita pesan dari hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Maksudnya semua kejadian di zaman Nabi SAW, di zaman khulafaur rasyidin, itulah yang akan sering terjadi di tengah-tengah umat. Tapi yang saya ingin titik beratkan munculnya kelompok-kelompok yang berbahaya ini. Kemudian yang kedua, figur Ali radhiyallahu anhu
adalah figur yang ditokohkan oleh ahli sunnah. Dan ahli sunnah menokohkan Ali jauh daripada kelompok Syiah yang telah menganggap atau terlalu berlebihan dalam memuliakan Ali. Padahal sebenarnya kemuliaan mereka pun terbatas sekali. Apalagi memang mereka yang sebenarnya telah membuat fitnah terjadinya perang di antara sahabat dan hampir saja Ali terbunuh. Gitu kan? Bisa saja Ali terbunuh atau perang Jamal atau perang Siffin, tapi mereka penyebabnya. Ini pelajaran yang lain, gitu kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang adanya kelompok-kelompok ini. Yang selanjutnya adanya kelompok Syiah dan kelompok Khawarij yang memang harus kita berhati-hati di dalamnya. Tentu ini hal-hal yang pelajaran yang diambil. Kalau dari sisi kepribadian Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang perlu dijadikan sebagai panutan dari sisi ilmu, kezuhudan dan keberaniannya. Ya, ilmu, kezuhudan dan keberaniannya. Dan juga dari Ali diambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW mengajarnya keterampilan perang, sehingga dia sangat berani dalam membela Allah dan Rasulnya, sehingga Nabi SAW memberikan kepadanya bendera atau panji di perang Khaybar karena dianggap dia tidak akan pernah lari dari kancah peperangan, jadi tidak ada rasa takut dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala.